Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Tema yang kita angkat pada pembahasan kali ini adalah dua ayat yang bercahaya. Didasarkan kepada hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Bainama Jibril alaihi salatu wassalam qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sami'a naqidha min fawqihi, farafa'a ra'sahu, faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawma wa lam yuftah qattun illa al-yawm, fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qatt illa al-yawm, fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah, lan taqra'a biharfin minha illa u'titah. Rawahu Muslim. Kata Ibnu Abbas, ketika Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW. Ibnu Abbas melihat enggak? Enggak. Ibnu Abbas mendengar ini dari Nabi SAW. Nabi SAW menceritakan kepada Ibnu Abbas. Ketika Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Jibril pun tanggah naon bahasa Indonesia tanggah menengadah. Jibril pun menengadahkan kepalanya ke langit. Kemudian berkata, itu adalah pintu dari langit yang dibuka hari ini. Jadi suara tadi adalah suara dibukanya pintu langit. Tidak pernah pintu itu dibuka kecuali hari ini. Lalu turunlah semalaikat. Karena bukan orang kan, turunlah satu malaikat. Berkatalah Jibril, ini adalah malaikat yang turun ke muka bumi. Dia tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Lalu dia salam. Malaikat itu salam lalu berkata, berbahagialah engkau hai Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan kepada kamu. Dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum kamu, yaitu Fatihatul Kitab dan penutup surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah mulai dari ayat Amanar Rasulu
bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surat ini kecuali pasti akan diberikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita sudah pernah membahas tafsir dari surah Al-Fatihah ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan surah Al-Baqarah ayat terakhir sepintas. Inilah keutamaan tentang surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah yang dianggap sebagai dua surat yang bersinar terang, yang bercahaya. Dua ayat dari surah Al-Baqarah ayat terakhir termasuk dua ayat yang amat sangat berharga. Karena apa? Karena itu merupakan simpanan perbendaharaan yang disimpan di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diterangkan di dalam salah satu hadis diterima dari Ibnu Abbas, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah dan juga ayat kursi. Ayat kursi surah apa? Surah Al-Baqarah. Kenapa disebut surah Al-Baqarah dan ayat kursi? Menunjukkan disebutnya Al-Baqarah padahal disebutnya ayat kursi secara khusus. Padahal dia termasuk bagian dari surah Al-Baqarah, menunjukkan keutamaan ayat ini dibanding ayat lain dalam surah Al-Baqarah. Beliau membaca Al-Baqarah dan juga ayat kursi. Para ulama, sebagian ulama menyatakan Al-Baqarah yang dimaksudlah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Lalu beliau tertawa. Lalu berkata, innahuma min kanzir rahman tahtal arsy. Sesungguhnya kedua ayat tadi merupakan perbendaharaan Allah, simpanan Allah yang disimpan di bawah arsy. Dan ini menunjukkan keutamaan. Ketika Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam intaha bihi ila sidratil muntaha wa hiya fis sama'i sabi'ah ilaiha yantahi ma ya'ruju minal arad fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqiha fayuqbadu minha. Qal idh yaghsha syidrata ma yaghsha. Qal firashun min dhahab. Qal wa utiya Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathan. U'tiya as-salawatul khams wa utiya khawatim suratul Baqarah wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'a. Ketika Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan, sampailah beliau ke Sidratul Muntaha. Dia berada di langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha lah berakhir segala sesuatu yang naik dari bumi. Naik dari bumi, para malaikat naik ke atas. Ta'ruju al-malaikatu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana atau alfasanati mimma ta'udun. Jadi para malaikat naik ke langit itu maksimal sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat akhir seluruh yang naik ke atas dari bumi. Lalu digenggam, diambil, dan berakhir pula lah seluruh yang turun dari atas. Di atas Sidratul Muntaha ada kursi. Di atas kursi ada arsy.
Antara arsy dengan kursi, antara kursi dengan Sidratul Muntaha ada air. Dan ada yang turun dari atas ke bawah dan berakhirnya di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat pertemuan yang naik dengan yang turun. Lalu Allah berfirman, "Idz yaghsha sidrata ma yaghsha." Ketika itu Sidratul Muntaha tertutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Warna-warni yang indah yang tak pernah dilihat oleh Nabi SAW, keindahan seperti itu. Beliau Nabi SAW bersabda, yang menutupi inilah firashun min dhahabin. Satu hamparan, kalau bahasa kitanya karpet yang terbuat dari emas. Atau teas meren. Enggak, maksudnya benang-benang pembuatnya terbuat dari emas. Kemudian Nabi SAW diberikan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Pertama, sholat yang 5 waktu. Yang kedua, diberi ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, ampunan. Bagi semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari kalangan umatnya, akan diberikan ampunan seluruh umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inilah 3 yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW di Sidratul Muntaha ketika beliau Mi'raj. Diberikan 3. Salat yang 5 waktu, penutup surah Al-Baqarah, dan ampunan bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan ini menunjukkan keutamaan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Di dalam ayat terakhir dari surah Al-Baqarah terkandung 7 doa. Tidak ada satu huruf pun yang terkandung dalam doa itu kecuali akan Allah berikan kepada orang-orang yang membacanya. Sering-sering membaca ayat ini atau doa yang terdapat di dalam ayat ini. 7 permintaan doa itu yang pertama adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum aku ketika aku lupa atau bersalah. Ini yang pertama. Nanti kita bahas mananya. Yang keduanya adalah Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ini yang kedua. Apa beban berat itu? Nanti kita bahas, banyak yang ketembak dengan hal ini, dengan beban berat ini. Dan kita merasakannya. Ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Yang tadi berat tapi masih bisa dipikul. Tapi payah. Kalau yang ini tidak mampu kami pikul. Itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempatnya adalah wa'fu anna, maafkan kami. Kelimanya waghfir lana. Apa? Ampuni kami. Apa arti beda maaf dengan ampunan? Nanti kita bahas. Keenamnya warhamna, rahmati kami. Ketujuhnya wansurna alal qaumil kafirin, tolong kami, bantu kami dalam menghadapi orang-orang kafir. 7 doa yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah yang terakhir. Lalu Nabi SAW menyampaikan bahwa malaikat yang tadi mengatakan tidaklah engkau membaca 1 huruf saja
dari surah ini kecuali akan diberikan permintaanmu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dari hadis ini sebagian ulama menyatakan, kita tahu malaikat yang selama ini menyampaikan wahyu itu siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Ternyata ada malaikat lain selain Jibril yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu, yaitu malaikat yang diceritakan dalam hadis sahih ini. Ketika terdengar suara, itu suara pintu langit yang terbuka, turun satu malaikat. Tidak pernah malaikat ini turun sebelumnya. Tidak pernah pintu langit itu dibuka sebelumnya. Kecuali hari itu saja, lalu menyampaikan wahyu ini. Yang menyatakan bahwa kamu diberikan 2 surat yang bercahaya. Yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu Fatihah dengan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak ada satupun huruf yang kamu baca dari 2 surat ini kecuali akan Allah berikan permintaannya kepada kamu. Dari hadis ini sebagian, ini tidak seluruh ulama, sebagian ulama menyatakan ada malaikat lain yang ditugaskan menyampaikan wahyu selain Jibril, yaitu malaikat ini yang tidak disebut namanya. Sebagian ulama lain, nah ini jumhur dan ini yang lebih kuat, menyatakan tidak ada kecuali Jibril. Adapun hadis ini hanya menyampaikan keterangan bahwa Fatihah dan Al-Baqarah terakhir adalah 2 surat yang bercahaya, tapi kedua-duanya sudah diturunkan melalui malaikat Jibril sebelumnya. Sehingga malaikat yang turun ini bukanlah untuk menyampaikan wahyu berupa ayat, tapi hanya menyampaikan kabar gembira tentang 2 surat yang bercahaya, yaitu Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Walhasil ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Yuk, sekarang kita bahas 7 doa yang terkandung di dalam ayat ini. Doa yang pertama adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami, mengadab kami, in nasina aw akhtana, bila kami lupa atau kami bersalah. Makna bersalah melakukan kesalahan tanpa sengaja. Yang dimaksud dengan lupa yang menyebabkan Allah tidak akan mengadab adalah bila lupa dalam hal meninggalkan yang fardu atau melanggar yang haram. Tapi disebabkan karena lupa. Seperti umpamanya di dalam saum kita lupa makan, padahal makan ketika saum hukumnya apa? Haram, tidak boleh, ya. Dan yang sejenisnya, kesalahan yang dilakukan karena lupa, baik kesalahan yang meninggalkan kewajiban ataupun karena melanggar sesuatu yang haram, maka Allah Azza wa Jalla langsung merespon, na'am ya. Allah sudah kabulkan bahwa semua kesalahan yang dilakukan oleh manusia, baik karena lupa ataupun karena tak sengaja, Allah ampuni. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas, Innallaha wada'a an ummatil khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah akan mengampuni umatku karena kesalahan, maksudnya karena tidak sengaja, kesalahan yang tidak sengaja, atau karena lupa, atau mastukrihu alaih, atau kesalahan yang dilakukan karena keterpaksaan. Ada pihak lain yang mengancam, kalau kamu enggak gitu saya bunuh kamu. Contohnya umpamanya apa yang teralami oleh saudara-saudara kita di salah satu bagian negara Cina, di Uighur. Mereka tidak boleh melaksanakan Islam. Nggak boleh sholat, kelihatan sholat dihukum. Nggak boleh saum Ramadan. Ketika Ramadan wajib apa? Wajib memperlihatkan diri, makan dan minum.
Apalagi memakai jilbab menutup aurat haram dalam hukum orang itu. Lihat, kalau Islam minoritas di sebuah negara itu pasti ditindas, pasti diintimidasi, pasti dibatasi hak-haknya. Dan bila korbannya kaum muslimin, seluruh dunia bungkam dan diam. HAM yang selama ini diagung-agungkan bisu seribu basa dan buta terhadap kasus seperti itu, ya. Oleh karena itulah maka kaum muslimin yang di sana ingin saum tapi dipaksa makan, makannya mereka tidak batal. Teruskan saja saumnya walaupun makannya sudah saboboko. Karena dipaksa, kalau kamu nggak makan dihukum, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Silakan saja makan dan tidak dianggap batal, ya. Allah ampuni dosa-dosa yang seperti itu. Dalam hadis lain dari Ummu Darda radhiyallahu anha, Nabi SAW menyatakan, Innallaha tajawaza li ummati an thalathin. Allah telah mengampuni dari umatku tentang 3 hal. Pertama, anil khata', kesalahan yang tak sengaja. Yang kedua, wan nisyan, kesalahan yang dilakukan karena lupa. Yang ketiga, wal istikrah, kesalahan yang dilakukan karena terpaksa. Oleh karena itulah maka ketika seorang muslim membaca ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan hukum kami karena kesalahan yang tak disengaja atau kesalahan yang dilakukan karena lupa, ya. Dan Allah langsung merespon, na'am, qad fa'altu, iya, aku sudah melakukannya. Maknanya aku sudah ampuni. Ini yang pertama. Doa kedua, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang sangat berat sebagaimana yang telah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Kami mampu memikul beban itu, cuma berat, payah. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir, la tukallifna minal a'mali syaqah wa in ataqnaha. Jangan engkau bebankan, wajibkan kepada kami amal-amal yang berat. Sekalipun kami mampu memikulnya sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Zaman dahulu kalau orang berdosa terus tobat, syarat tobatnya gimana? Harus bunuh diri. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tentang umat Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Allah dan bunuhlah diri-diri kalian. Berat apa tidak kalau mau tobat? Bingit seberatnya. Tapi kalau sekarang, kalau kita berdosa besar mau tobat, nggak perlu bunuh diri. Malah kalau bunuh diri, dosanya besar. Dosa yang lalu tidak terampuni, ditambah dengan dosa bunuh diri ini. Maka tidak boleh, ya. Alhamdulillah itu dihapuskan ketentuan harus bunuh diri ketika tobat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah maka ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam jauh lebih menyenangkan bagi umatnya. Karena apa? Karena syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang sesuai dengan fitrah kita, yang sejalan dengan akal dan cara berfikir kita sebagai manusia, dan amat sangat mudah. Setelah amat sangat mudah, begitu banyak toleransi dan keringanan. Ketika wajib sholat, berdiri, ruku dan sujud, tapi tidak mampu, boleh semampunya. Boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh hanya dengan isyarat.
Ketika sedang Ramadan kita bepergian dengan kondisi yang payah karena medannya sangat berat, boleh saumnya dibatalkan, dibuka terus, tapi nanti diqadha ketika sudah senggang dan sudah enteng bagi kita. Demikian juga yang sakit dan seterusnya. Sudah syariat ini mudah, terus banyak juga dispensasi, rukhsah ataupun keringanan. Dan ketika seorang muslim membaca Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Allah menjawab, na'am qad fa'altu, iya telah aku lakukan. Oleh karena itulah maka agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah agama yang hanif, sesuai dengan fitrah dan akal manusia, mudah untuk mengamalkannya dan penuh toleransi. Berkata Nabi SAW, "Bu'itsu bil hanifiyah as-samahah." Aku diutus dengan membawa agama yang hanif dan sangat mudah serta penuh toleransi. Inilah doa yang kedua. Ketika saya begini jangan ada yang moto. Musimnya musim gawat. Ketiga ya. Ketiga. Rabbana wa la tahmil alaina ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Apa maknanya? Ay minat taklif wal masaib wal bala la tabtalina bima la qubila lana bihi. Yaitu jangan Engkau berikan kami kewajiban atau musibah atau bala yang kami tidak mampu untuk memikulnya, di luar kemampuan kami. Salah satu di antara makna dari beban yang kami tidak sanggup, kata makhul, dan syariat sudah memberikan solusinya, al-uzbah wal ghulmah. Uzbah itu membujang, menjomlok selama-lamanya. Al-ghulmah adalah desakan syahwat yang amat sangat tinggi. Makhluk, manusia, jin dan binatang takkan mungkin sanggup menahan desakan syahwat menyendiri selama hidupnya selamanya tanpa tersalurkannya syahwat. Nggak akan sanggup. Allah memberikan solusi, sok dihalalkan. Dengan cara apa? Menikah. Diberikan solusi untuk itu. Ya. Makanya orang-orang yang tidak menikah, orang itu memikul beban yang sebenarnya dia tidak sanggup memikulnya. Karena desakan syahwat tersebut adalah beban yang amat sangat memberatkan orang yang tidak mungkin orang itu sanggup memikulnya. Binatang juga begitu, jin juga begitu. Kalau binatang bebas, nggak ada aturan. Tidak harus punya pasangan, kasaha we eta mah. Bukan kasaha we, kanu mana we gitu ya. Nggak ada rasa cemburu. Meureun kita nggak tahu ya. Nggak ada umpamanya ikatan sehidup semati, seiak sekata dalam suka duka, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, ya. Sarendek, saigel, sababad, sapihandean, sakanyeri, sakaperih. Wah, bahasa Sunda mah luar biasanya. Jadi di dalam dunia binatang mungkin tidak ada seperti itu. Tapi di kalangan manusia ada. Jadi beban yang tidak sanggup dipikul oleh manusia berupa membujang selamanya dan desakan syahwat diberi solusi oleh siapa? Oleh syariat. Dihalalkan melakukan hubungan dengan proses tertentu yang disebut dengan sebutan nikah. Bahkan bukan sekedar halal tapi apa? Ibadah. Bernilai ibadah bagi kedua-duanya. Itulah kalimat yang ketiga. Kalimat ketiga ini, doa ketiga ini yaitu minta agar tidak diberikan beban yang di luar kemampuannya.
Dan Allah menjawab, qad fa'altu. Aku sudah lakukan. Kalimat keempat, wa'fu anna, maafkan kami. Makna maafkan kami ay fima bainana wa bainaka mimma ta'lamuhu min taqsirina wa zalalina. Yaitu maafkan dosa-dosa antara aku dengan engkau yang engkau ketahui berupa taksir kami terhadap kewajiban dan zalal kami terhadap larangan. Taksir terhadap kewajiban itu maksudnya melalaikan kewajiban itu, baik kadang-kadang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tapi ala kadarnya, asal-asalan. Mungkin kita ikhwan akhwat yang suka ngaji tidak sampai meninggalkan kewajiban, tapi tetap ada kelalaian ketika mengerjakannya, ya, nggak berkualitas. Kalau dihitung berdasarkan persentase, belum tentu 10% kualitas ibadah kita kepada Allah dibanding yang seharusnya. Salat kita, apa ada taksir nggak di dalam salat kita? Taksirnya apa? Kekurangan banyak. Mungkin dari segi fisik kita bisa memelihara, dari segi waktu, dari segi pelaksanaan, oke. Rukunya, sujudnya disesuaikan dengan contoh dari Nabi SAW. Dari segi waktunya, boleh kita bisa lakukan di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam masjid. Tapi aspek batinnya nih, berupa keikhlasan, berupa apalagi termasuk kekhusyuan, ya. Susah, seringkali sholat itu dijadikan media untuk apa tadi? Untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang. Lepe lupa sabar rakaat ya teh. Ada di sini yang demikian? Wah, semua. Nah, seperti itu. Itu disebut taksir. Melahirkan dosa apa tidak? Iya. Di dalam sholat kita banyak melakukan dosa. Di dalam sholatnya. Mungkin karena niat, ya, yang kurang ikhlas. Atau niatnya ikhlas, minimal kekhusyuannya. Umumnya kaum muslimin selain tidak khusyuk juga tidak mutaba'ah. Cara gerakan-gerakan sholatnya tidak mencontoh Nabi SAW. Bagaimana cara rukunya, mereka asal tuturut munding. Orang lain rukunya begitu. Mereka nggak perhatian di mana telapak tangan disimpan ketika ruku. Apa di bawah lutut, di atas lutut, atau pas di batok lutut. Lutut punya batok apa tidak? Punya, ya. Jari-jarinya ketika ruku apakah dilebarkan, direnggangkan, atau dirapatkan, atau 4 rapat, yang satu induknya misah, atau gimana? Gak perhatian kan? Bagaimana tulang punggung ketika rukunya? Bagaimana kepala? Apakah agak menengadah atau agak menunduk atau segaris dengan tulang punggung? Dan kemana mata ditujukan? Orang jarang perhatian. Padahal ada ancaman Rasul SAW di dalam ruku loh. Beliau bersabda, ya, ketika tentang ruku, la tujzi'us shalah liman lam yuqim rajulun salbahu fir ruku'i was sujud. La tujzi'u, sebagian ulama menyatakan tidak sah, sebagian ulama menyatakan tidak sempurna. Tapi yang kedua ini yang lebih rajih. Tidak sempurna sholat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Kita perhatian nggak terhadap tulang punggung kita? Apakah asal ruku dengan tulang punggung melengkung seperti kucing ketemu lawan? Pernah lihat kucing ketemu lawan? Curung-curung gitu. Wah gitu. Ya. Seperti orang bongkok. Ya. Terus kepalanya gimana? Nunduk, mengadah atau tengah-tengah? Orang nggak perhatian. Karena Rasul SAW idza raka'a, Rasul SAW apabila ruku, lau subba ala dhahrihil ma, apabila dituangkan di atas punggungnya ini segelas air, niscaya air itu akan tergenang. Menunjukkan apa? Rata.
punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi. Beliau menyimpan kedua telapak tangannya di atas kedua batok lututnya dan merenggangkan jari-jarinya ketika ruku itu. Lam yusawib ra'sahu wa lam yuqni. Beliau tidak menengadahkan kepalanya ketika ruku, juga tidak menundukkannya. Wa kana baina dzalika sawaba al-qawama. Tapi lurus di antara dua kondisi tersebut. Ini detail dalam hadis cara ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kan jarang perhatian ya. Asal ruku ningali batu ruku kan bayar rek bener rek salah. Nu penting nonggeng. Bagaimana cara nonggengnya? Apa persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau tidak? Dia enggak perhatian. Taksir dalam hal itu. Apa taksir teh? Kurang. Dalam sujud juga demikian. Pernah enggak lihat orang sujud? Ningali nage sareukseuknya. Sareukseuk ini enggak ada terjemahannya di bahasa apapun. Ada yang bisa menerjemahkan sareukseuk? Kurang enak dilihat. Bolehlah ya, kurang enak dilihat. Kurang enak atau enggak lihat, enggak enak. Orang ketika duduk antara dua sujud lalu sujud. Sebagian mereka meletakkan tangannya di samping lututnya. Tangan kiri di samping lutut kiri, tangan kanan di samping lutut kanan. Terus we nonggeng, terus we sujud. Kecipta enggak? Kecipta. Kebayang apa tidak? Pureknya. Sujudnya apa? Purek. Itu juga enggak ada terjemahannya. Terlihatnya sareukseuk sebab sujudnya purek. Jauh dari contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal ketika beliau sujud, ketika sujud itu lewat anak kambing di bawah perutnya pasti bisa lewat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'ihi lanafadat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, terus bila lewat seekor anak kambing di bawah perutnya pasti bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ada apa? Ada ruangan yang memungkinkan anak kambing bisa lewat sana ya. Menunjukkan jarak antara dua tangan dengan dua lutut tidak rapat. Tapi juga jangan terlalu jauh seperti mau push up. Jangan juga. Keliru. Itu juga tidak tumaninah. Karena kalau bobot badan terlalu ke depan, maka nyaman tidak? Tidak nyaman. Berat ke depannya. Cangkel apa tidak? Cangkel. Nggak akan bisa lama sujudnya. Pegal. Jadi tidak terlalu hampir seperti tiarap. Tidak terlalu purek ya. Tapi pertengahan antara dua itu. Senyamannya, setumakninahnya. Dan seterusnya. Jadi banyak taksir dalam diri kita. Melahirkan dosa. Di dalam sholat kita melakukan banyak dosa. Dosa karena tidak khusyuk. Dosa karena tidak mencontoh Nabi SAW. Dosa karena melalaikan gerakan-gerakan di dalam sholat sehingga keliru dan salah. Maka melahirkan dosa. Ampuni ya Allah. Ini yang dimaksud dengan wa'fu anna. Dosa yang kita lakukan kepada Allah tapi bukan kepada sesama manusia. Itulah makna wa'fu anna. Itu permintaan atau doa yang keempat, kelima. Keempat. Kelima, waghfir lana. Ampuni kami. Tadi ampuni, tadi maafkan. Sekarang ampuni, maaf dan ampunan ini sama apa beda? Beda, maknanya beda. Kalau tadi wa'fu anna, maafkan kami, itu dosa kepada Allah. Kalau waghfir lana ay fima bainana wa baina ibadika. Ampuni dosa yang terjadi antara kami dengan hamba-hambamu yang lain. Ampuni dosa kepada sesama makhluk. Baik makhluk itu manusia ataupun binatang. Kita dosa ke binatang tara suka ya. Dizolimi itu binatang.
dengan kezaliman yang tidak berperi kehewanan. Karena ke binatang, ke hewan. Nah, ampuni, itu yang dimaksud dengan waghfir lana. Bagaimana cara mengampuninya? Fala tudhhirhum ala masawina wa amalina al-qabihah. Jangan engkau tampakkan kesalahan-kesalahan kami kepada sesama manusia di dunia sehingga kami terlihat buruk di mata orang, dan jangan engkau azab kesalahan itu di akhirat nanti. Ini yang disebut dengan waghfir lana. Kita sudah jelaskan maghfirah mencakup dua makna dunia akhirat. Dua makna itu, yang pertama as-satar. As-satar itu menutup. Dosa kita ditutupi oleh Allah di dunia. Tidak ditampakkan kepada semua orang. Tidak dipermalukan, dirahasiakan. Itu di dunia. Di akhirat dihapus. Di akhirat diampuni, tidak diazab. Itulah yang disebut dengan apa? Maghfirah. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa yang kami lakukan kepada sesama hambamu. Dalam bentuk jangan kau tampakkan kepada sesama manusia dosa dan kesalahan tersebut, dan jangan engkau azab kesalahan tersebut baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Ini yang disebut dengan waghfir lana. Jadi kalau wa'fu anna kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla, kalau waghfir lana kesalahan kepada sesama makhluk. Warhamna. Apa makna warhamna? Setiap permintaan ampunan selalu diikuti oleh permintaan rahmat. Waghfir lana warhamna, gitu kan? Salawat para malaikat kepada manusia, termasuk kepada orang yang sedang ngaji kayak begini. Malaikat salawat. Salawat mereka itu intinya Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah ampuni. Ya Allah rahmati mereka. Dua tuh. Setiap ampunan diikuti oleh rahmat. Apa maknanya? Karena ampunan yang tidak diikuti oleh rahmat beresiko. Makna warhamna, rahmati kami, maknanya fima yastaqbilu fala tuqi'na bitaufiqika fi dzambin akhar au fi nafsi dzambi ba'dahu. Yaitu rahmati kami, maknanya di masa yang akan datang setelah kami diampuni karena dosa-dosa kami yang lalu, di masa yang akan datang jangan engkau biarkan kami terjerumus kembali kepada dosa lain atau dosa yang sama di kemudian hari. Jaga diri kami dari terjerumus ke dalam dosa lagi seusai engkau mengampuni kami. Itu makna rahmat. Oleh karena itu para ulama as-salafus saleh disebutkan qala ba'dus salaf, innal mudhnib muhtajun ila thalathati asya. Orang yang berdosa membutuhkan 3 hal. Coba perhatikan setiap kali kita menyadari kita sudah berdosa. Raih ketiga hal ini. Itu yang sangat dibutuhkan oleh setiap pendosa. Apa saja? Ketiga perkara yang dibutuhkan oleh pendosa ini. Pertama, ayyafu Allahu anhu fima bainahu wa bainah. Pertama, dia membutuhkan ampunan Allah atas dosa-dosa antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia membutuhkan ampunan. Kalau nggak diampuni mah diazab loh. Dan Allah kalau sudah mengazab baik dunia apalagi akhirat, sangat dahsyat. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah itu yang maha kuat, maha dahsyat, maha keras siksanya. Kedua, wa ayasturahu an ibadihi fala yafdahu bihi bainahum. Kedua, membutuhkan satar. Satar itu ditutupinya, dirahasiakannya dosa itu dari sesama manusia, tidak dibongkar, tidak diekspos ke sesama manusia. Sebab kalau terekspos, malu apa tidak? Enggak hanya malu, bingit malunya. Serasa enggak punya apa?
Nggak punya muka. Ini muka mau ditaruh di mana? Andai bisa disimpan di rumah, kan disimpan nggak dibawa. Tapi mati. Malu punya muka kayak begini. Ambil golok, tak mau saya simpan di kamar. Ya matilah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya. Kalau poin yang ketiga ini tidak ada, berisiko tetap, yaitu wa ayyasimahu fala yuqi'uhu fi nadhirih, yaitu membutuhkan penjagaan, pemeliharaan sehingga tidak terjerumus lagi ke dalam dosa tersebut atau dosa lain yang sama atau yang lebih gede lagi daripada itu. Itu yang dibutuhkan oleh pendosa 3. Apa saja 3 teh? Pertama, ampunan Allah Azza wa Jalla. Kedua, dirahasiakan dari orang-orang. Ketiga, penjagaan, pemeliharaan, jangan sampai terjerumus kembali kepada dosa yang sama atau yang lebih besar dari hal itu. Inilah doa keberapa? Keenam, yaitu warhamna. Rahmati kami. Makna rahmati, jaga kami, pelihara kami, beri taufik dan hidayah kami agar tidak terjerumus kembali ke dalam dosa tersebut. Anta maulana, ini mah bukan permintaan. Ya, ini pengakuan engkaulah pelindung kami. Maulana maknanya waliyuna wa nasiruna, pelindung kami dan penolong kami. Wa alaika tawakkalna wa antal musta'an wa alaika tiklan wa la haula lana wa la quwwata illa bik. Engkaulah pelindung kami, penolong kami. Hanya kepada engkau kami bertawakal. Engkau satu-satunya musta'an. Musta'an itu tempat meminta pertolongan. Kepada engkaulah satu-satunya tempat mengeluh. Tidak ada haul dan quwwah bagi kami kecuali dari engkau. Tidak ada kemampuan, baik kemampuan yang berupa kekuatan untuk menolak yang madarat atau kemampuan untuk meraih yang manfaat, kecuali dari engkau. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, wangsurna alal qaumil kafirin, bantu kami, tolong kami dalam menghadapi kaum yang kafir. Siapa yang kafir ini? Alladzina jahadu dinak wa ankaru wahdaniyatak wa risalata nabiyik wa abadu ghairaka wa asyraku ma'aka min ibadik fansurna alaihim waj'al lana al-afiyata alaihim fid dunya wal akhirah. Siapa orang-orang kafir tersebut? Nggak perlu sungkan menyebut kafir ya. Memang kafir kok ada ya tuh. Ya. Jangan nyebut babi itu kepada babi terlalu kasar. Sebut saja bukan kambing. Kalau bukan kambing terlalu luasnya. Karena apa? Bisa ayam, bisa sapi, bisa ikan gitu, bisa rumput-rumputan atau buah-buahan. Terlalu sudah, babi saja sudah. Orang kafirlah orang-orang yang menentang agamamu ya Allah, mengingkari keesaanmu, mengingkari risalah nabimu. Mereka beribadah kepada selainmu atau beribadah kepadamu, tapi juga beribadah kepada sesama hambamu. Itu kafir tuh. Setiap musyrik pasti kafir. Setiap non-muslim pasti kafir, apapun agamanya. Kalau disebut non-muslim, itu terlalu luas ya. Bisa agama-agama yang lain. Ya udah kafir saja. Nah, bantu atau tolong kami dalam menghadapi mereka. Apapun bentuk menghadapi mereka. Baik di medan perang ketika perangnya Anan, ataupun ketika perang urat syaraf, ataupun ketika perang pemikiran ya. Ataupun perang apapun yang berhadapan dengan orang-orang kafir. Waj'al lana al-afiyata 'alaihim fid dunya wal akhirah.
Jadikan bagi kami al-afiyah di dalam menghadapi mereka baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ini poin ketujuh dan Allah Azza wa Jalla merespon kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am qad fa'altu." Ya, aku sudah melakukan. Jadi ketujuh doa tadi yang diungkapkan oleh seorang hamba kapanpun, dimanapun, di momen apapun, apalagi di momen sholat. Ketika sholat membaca ini. Kapan ini dibaca? Mungkin ketika berdiri setelah membaca surah Al-Fatihah. Boleh nggak baca ayat ini? Boleh. Syukur kalau dari Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Tapi boleh nggak hanya membaca dua ayat terakhir ini? Boleh saja. Isinya berdoa, Allah akan kabulkan. Atau mungkin doa ini kita baca kapan? Ketika sujud. Tapi kan nggak boleh baca ayat ketika sujud. Iya. Kalau niatnya membaca ayat. Ini niatnya berdoa. Ya, dan kita langsung to the point kepada doanya. Tidak dari awal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu mah bukan doa kan? Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, itunya juga bukan doa. Nah, baru Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu baru doanya. Langsung ke poin doa. Jangan dibaca dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dibaca dari sana berarti kita membaca ayat. Tapi kalau langsung ke poin doanya berarti kita berdoa. Cuma kebetulan doanya diambil dari ayat. Niatnya bukan niat membaca Al-Quran, tapi niat berdoa. Ya. Dan kita langsung ke kalimat doanya, tidak dari awal ayat tersebut. Maka boleh, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan isi permintaan kita tersebut, ya. Inilah isi dari surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, dan itu termasuk ayat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah ini saya ambil dari kitab Bahjatun Nadhin Syarah Riyadhus Shalihin susunan Syekh Salim bin Id Al-Ihlali hafizahullahu taala. Faidah pertama, wa fil hadis fadlu Fatihatil kitab wa awakhir suratil Baqarah. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan keutamaan surah Al-Fatihah dan akhir dari surah Al-Baqarah. Keutamaannya tadi sudah dijelaskan. Setiap huruf yang bermakna doa dari dua surat ini itu akan dikabulkan oleh Allah, dan dua ayat ini disebut dengan ayat yang bercahaya. Kedua, Kitabullahi nurun yahdi lillati hiya aqwam. Hadis ini pun menerangkan bahwa kitab Allah itu nur. Apa nur tuh? Cahaya. Apa fungsi dari cahaya? Menerangi. Apa yang diterangi? Jalan hidup. Jalan hidup kita jelas gamblang. Disebut antum ini alal mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha. La yazigu anha illa halik. Kalian ini berada di atas jalan yang terang benderang, gamblang jelas. Malamnya bagaikan siangnya. Tak ada orang yang menyimpang dari jalan yang jelas ini kecuali pasti dia akan binasa. Kurang jelas gimana seorang muslim itu tahu bahwa hidup di dunia sementara dan diciptakan dalam rangka ibadah kepada Allah, bukan untuk menghabiskan waktu, menghabiskan umur, bukan sekedar untuk bersenang-senang memanfaatkan seluruh alam yang Allah berikan. Enggak, dimanfaatkannya alam harus, tapi bukan untuk itu, tapi untuk mendukung ibadah kita kepada Allah selama hidup. Cara ibadahnya jelas gamblang. Tidak pernah ada ajaran sedetil, segamblang, serinci aturan Islam. Apa sih yang tidak diatur oleh Islam? Ke WC juga diatur ya. Langkahnya yang mana dulu? Kiri. Kalau masuk. Kalau keluar, kanan dulu. Nggak boleh sebaliknya atau cabrek, nggak boleh.
Cabrok itu apanya? Bareng gitu, prek. Istilah cabrak dalam permainan apa? Sondahnya, songklak seperti itu. Waktu kecil saya suka main itu. Kebayangnya aclog-aclogan. Hubungan suami istri ada aturannya? Ada. Ada doanya? Ada. Kalau masalah itu saja yang menurut kita tabu ya, sudah ada aturannya. Apalagi yang lain-lainnya. Aturan hidup dalam berekonomi, dalam bersosial, di dalam berpolitik, dalam semua aspek kehidupan kita, ipolek, sosbud, mil, hankam itu pasti ada. Aturannya ada. Hankam ada gitu, ada. Ayat menyatakan, wa indulahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Siapkan tuh pasukan, kekuatan. Ya, berupa termasuk pasukan berkuda, kavaleri ya. Kavaleri. Kekuatan yang bagaimana? Jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya, jangan bikin lawan tertawa. Tapi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Menggetarkan, menakutkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Tuh. Tidak asal-asalan, baik skill, taktik, strategi, perlengkapan ataupun jumlah. Maka belajar. Disunnahkan kaum laki-laki belajar persiapan. Ketika orang belajar memanah, belajar melempar tombak, memainkan pedang, pokoknya persiapan untuk jihad belajar. Lalu berhenti, bosan gitu-gitu. Itu tidak diakui sebagai umat Nabi SAW. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, man ta'allama ar-ramiyah thumma tarakahu falaysa minni. Siapa orang yang belajar memanah atau belajar menombak, belajar inilah persiapan jihad, lalu dia tinggalkan, dia berhenti, dia bukan umatku tuh. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim ya. Berdasarkan hal itulah maka aspek hankam juga ada, diatur dalam Islam. Tidak pernah ada ajaran agama lain yang sedetil, serinci, selengkap, sesempurna ajaran Islam. Berdasarkan hal itulah maka gamblang tuh. Kita harus ibadah kepada Allah. Ya jelas. Bagaimana cara ibadah juga gamblang. Tujuan hidup kita apa? Akhirat. Setelah mati ini kita akan diproses di alam kubur, diproses di akhirat sampai ke surga, sampai ke neraka. Begitu jelas dan gamblangnya penjelasan Al-Quran tentang hakikat kita, hakikat kehidupan kita, dan tujuan akhir dari kehidupan kita. Tujuan akhir hidup kita itu bukan di sini, di dunia. Dunia ini akan hancur. Kalau masih hancurnya masih lama, kitanya sudah mati duluan. Tujuan utama kita di mana? Di akhirat. Sampai ke surga atau ke neraka itu abadi. Itu kehidupan yang sebenarnya. Allah berfirman, Al-Quran menyatakan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yang sekarang mah semu sementara. Tidak akan lama kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi kitab Allah adalah nur, cahaya, ya, menerangi jalan hidup kita. Ketiga, al-mu'minu yaqra'u kitab Allah liya'lama bihi wa yas'alallaha al-auna 'ala as-sadadi fi dzalik. Hadis ini menerangkan bahwa seorang mukmin sejati adalah mukmin yang membaca kitab Allah untuk diamalkan dan meminta kepada pertolongan agar istiqamah di atas hal itu. Al-Quran dipelajari agar benar di dunia, selamat di akhirat, dan bahagia dunia akhirat. Untuk itu, bukan untuk dijual. Makna dijual itu Al-Quran difahami sedetil yang kita bisa lakukan, sedalam yang kita bisa fahami. Setelah itu dijual. Mana dijual? Dipakai untuk meraih keuntungan dunia. Siapa yang butuh ilmu saya? Ilmu Al-Quran saya mendalam loh. Saya ilmunya tinggi luas ya. Undang saya. Ada tarif.
Satu kali pertemuan kalau dalam kota 10 juta. Itu pun harus diantar jemput oleh mobil ber-AC ya, merek XYZ ya. Yang bukan nyaris tak terdengar lagi mesinnya, tak terdengar. Yang suspensinya lebih empuk daripada awan. Ada awan empuk gitu. Andai awan itu seperti kapas kapuk, kebayang empuknya ya gitu. Kalau nggak gitu, kalau dijemputnya pakai angkot yang diborong, saya nggak mau. Apalagi pakai motor butut. Ya. Itu dalam kota. Kalau luar kota beda lagi. Harus ada hotel bintang 7 di kota itu. Saya nginep sekeluarga dan kru saya. Kru harus dapat juga. Dan makan di restoran termewah. Dan harus ada durian semontong. Kalau enggak jadi umpamanya. Makan dagingnya kambing, cemilannya durian. Harus begitu. Jengker. Minumnya apa? Kopi. Minumnya kopi. Pulang dari sana langsung ke rumah sakit. Maka dijamin orang itu akan Allah hinakan. Karena menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Loh, kan mahal 100 juta. Walaupun 1 miliar dolar itu tetap murah dibanding ilmu Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Seluruh harta dunia ini hina. Tidak ada artinya. Ditukarnya ayat Allah dengan harta dunia ini tetap dianggap dengan harga yang amat sangat murah. Jadi seorang mukmin yang hakiki membaca Al-Quran untuk diamalkan, ya, untuk diaplikasikan. Dengan itu teraihlah kemuliaan. Lalu meminta pertolongan kepada Allah agar lurus niatnya dalam hal itu dan istiqamah di atas hal tersebut. Ya. Ini yang ketiga. Keempat. Annas sama laha abwab yanzilu minhal amrul ilahi wala tuftahu illa bi amrillah idh likulli babin minha amrum ma'lum. Hadis ini pun menerangkan bahwa langit itu memiliki pintu. Saya tanya, berapa jumlah pintu langit? 7 apa 10? 7 apa 10? 7? 7 apa 10? Berapa betul yang tegas? 7 apa 10 pintu langit? 7. Ada yang 7? Salah. Yang benar berapa? 10 salah. 8 yang benar. Futihat lahu abwabus samaa. Itu mah pintu surga. Pintu surga bukan pintu langitnya. Pintu surga ada 8 mah ya. Kalau pintu neraka ada berapa? 7. Pintu langit berapa? Wallahu a'lam, enggak ada keterangan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, ya, dibukakan langit dan ternyata langit itu ada pintu-pintu. Tapi jumlah pintunya tidak diterangkan ada berapa. Kalau pintu surga ya ada 8, kalau pintu neraka ada 7 diterangkan, ya. Hadis ini menerangkan bahwa langit memiliki beberapa pintu. Dari pintu itulah turun perintah ilahi. Dan tidaklah langit diperintah kecuali atas perintah Allah Azza wa Jalla, dan setiap pintu langit memiliki urusan tersendiri, tertentu, yang berbeda dengan pintu-pintu yang lain. Ya. Malaikat gak bisa hihidenganan sorangan. Membuka pintu ini enggak. Harus atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kelima, itsbatu sifatil ulu lil aliyil azim. Hadis ini pun menerangkan tetapnya sifat al-ulu bagi Allah Azza wa Jalla. Apa al-ulu? Tinggi. Allah itu al-aliyul kabir, al-aliyul azim. Yang maha tinggi, maha besar. Maha tinggi, maha agung. Karena apa? Allah di atas seluruh makhluknya. Kita sudah terangkan, di atas kita ada langit. Pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Sidratul Muntaha ada di langit ke-7.
Di atas langit ketujuh ada kursi, ada air dulu, ada kursi. Di atas kursi ada air, di atas air ada arsy Allah. Dan di atas arsy tidak ada makhluk lain. Allah istiwa di atas arsy. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Makanya para malaikat naik ke langit. Amal-amal juga naik ke langit, ke atas. Karena apa? Karena Allah ada di atas. Di atas langit, di atasnya lagi bainun min khalqi. Terpisah dari makhluknya. Awas, jangan salah berpikir kalau di atas langit berarti menempati langit. Salah. Apakah awan ada di atas kita, awan itu menempati kita? Enggak. Lampu itu tergantung di atas lantai. Apakah lampu itu menempati lantai? Enggak nyentuh antel-antel asannya. Jangan difahami kalau begitu antal menempati langit. Enggak, tidak menempati, tidak antal. Bainun min khalqi. Kalau begitu langit lebih besar dari Allah. Logika mana yang dipakai itu? Ya. Awan itu berada di atas gunung. Mana yang lebih besar, gunung apa awan? Gunung apa awan? Awan. Awan tuh bisa menutupi, jangankan satu kota, beberapa negara tertutupi semuanya. Antum coba ke Eropa sana pada musim dingin. Umpamanya mulai dari November, Desember sampai Januari, coba ke sana. Ke Eropa, ke Amerika. Matahari nyaris tidak tidak terlihat. Jadi selamanya itu kayak maghrib gitu. Awan itu menutupi seluruh negara, bukan seluruh negara, beberapa puluh negara secara tebal. Matahari nggak tembus. Kalau musim dingin dari sini kita menaik pesawat ke Eropa, pesawat ada di mana? Di atas awan. Di bawah itu melihat awan terus nggak ada ujungnya, nggak ada tungtungna gitu. Awan terus berapa puluh negara itu terlewati. Besar awan itu. Di kita ya jarang, sering kata. Tapi sering juga terlihat mataharinya dan langitnya ya. Pernah nggak Bandung tertutup gelap semuanya oleh awan? Pernah. Mana yang lebih gede ketika itu? Bandung apa awan? Awan. Bukan hanya Bandung, mungkin sejauh baratnya gitunya. Awan itu berada di atas gunung. Oh, berarti awan menempati gunung. Betul? Salah, betul salah. Salah. Oh, berarti awan itu nempel dengan gunung. Betul? Salah. Oh, berarti gunung lebih besar dari awan. Salah? Keliru ya. Allah istiwa di atas arsy. Jangan difahami menempati arsy. Salah. Jangan difahami nempel di arsy. Keliru. Jangan difahami berarti arsy-nya lebih gede dari Allah. Ngaco. Logika mana yang dipakai itu ya? Itu gening kita berada di atas kursi, kursinya lebih besar dari kita. Selalu enggak? Enggak. Kadang kita lebih besar dari yang kita duduki ya. Coba antum tahu semua jojodog. Jojodog itu apa? Bangku kecil yang kita suka pakai duduk di dapur. Disebut jojodog itu tempat cingogo badi ngajedog. Makanya disebut jojodog. Lebih besar kita atau lebih besar jojodog? Lebih besar kita, ya. Tidak selalu yang ditempati itu lebih besar daripada yang menempati. Apalagi ini Allah tidak menempati arsy. Tidak menempel di arsy. Jangan difahami menempati, menempel, butuh arsy dan lebih besar arsy daripada Allah. Jangan, keliru besar ya. Enggak masuk logika ya. Allah itu memiliki sifat tinggi di atas seluruh makhluknya. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah punten Ustad bade naros mangga.
Hukum online delivery food. Kumaha pakai GoFood, syukron. Saya nggak tahu mekanismenya gimana ya. Tapi yang pernah saya baca begini. Kita punya semacam simpanan di sana ya, di perusahaan GoFood ini. Dalam bentuk kartu. Kan GoPay itu gitu ya? Ya apa benar? Jadi kita punya kartu, kita harus isi seperti e-tol gitu kan, e-money gitu. Itu yang nanti dibayar, nah dipakai tempat bayar, tidak cash. Tapi setiap kali delivery order food, itu ada potongan dari harga. Umpamanya belinya 100 ribuan, maka dibayar jadi 90. Diskonnya 10%. Jadi lebih murah. Gitu ya? Iya apa enggak? Iya. Kalau begitu, itu riba, enggak boleh. Karena apa? Karena simpanan uang kita di kartu GoPay tersebut, itu hutang orang lain kepada kita. Si perusahaan GoPay itu berhutang kepada kita. Kalau setiap transaksi karena hutang itu ada manfaat berupa diskon, pengurangan harga, maka itu riba. Kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang melahirkan manfaat dari pinjaman itu, maka manfaat itu adalah riba. Maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Dosa kepada manusia lain harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena apabila tidak akan ada transfer pahala di akhirat nanti. Lalu apa maksud dari poin kelima? Meminta diampuni dosa terhadap makhluk. Apakah artinya cukup meminta ampunan kepada Allah dan tidak akan ada lagi transfer pahala di akhirat apabila kita menzalimi orang lain? Bagaimana memahaminya? Iya. Betul, kita kadang-kadang ada dosa kepada orang lain. Dan tobatnya adalah meminta dihalalkan kepada orang itu. Minta maaf, hak dia kembalikan. Kalau kita pernah nyolong pulpennya, kembalikan. Itu syarat tobatnya. Kalau tobat, tapi anggar dikekewek si pulpennya, dah halus. Maka tidak terhapus dosanya ya. Tetap tidak tobat. Tetap tidak diterima. Harus dikembalikan. Terus bagaimana kita memahami, ya Allah ampuni antara dosa aku dengan sesama manusia. Ya, apa makna? Beri hidayah kepada kami. Beri kemudahan untuk agar mereka itu menghalalkan dosa kita. Mungkin dengan cara kita meminta maaf. Atau dengan cara kita tidak minta maaf. Tapi dia sudah mensodakohkan permohonan maaf itu untuk semua orang. Umpamanya dia berdoa, ya Allah siapa saya di kalangan manusia yang pernah berdosa kepadaku, zalim kepadaku, saya maafkan ya Allah. Udah terhapus itu. Banyak cara ya. Oleh karena itu meminta agar diampuni dosa kita terhadap sesama manusia dengan cara-cara yang Allah nanti akan atur. Mungkin kita diberikan keringanan untuk bertemu dan minta maaf, atau lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, lewat semua medsos yang kita miliki, atau dianya secara langsung. Semua dosa orang kepada saya maafkan. Kalau sholat isyraq, apakah boleh pindah posisi duduk saat menunggu waktu syuruk dari posisi tafakur saat subuh? Boleh, ya, asal masih di masjid. Ketika sit apa sholat ini teh? SLT atau SIT. Ketika sit anak terbaik-baik. Ketika sholat anak terbaik-baik membaca tahiyat akhir. Terbalik-balik membaca tahiyat akhir. Gimana ya?
dari ini dulu gitu, dari minta Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terus di tengah at-tahiyyatul apa begitu. Lalu ana lihat bacaan yang benar, setelah itu ana mengulang lagi sholat. Ana baca bagian terakhir, fil alamina innaka hamidum majid, lalu yang seharusnya innaka hamidum majid. Apakah sholat ana sah? Sah. Jadi kalau umpamanya maksudnya terbalik itu salah lafaz. Talfiq atau talfiq itu apa ya? Menggabungkan bacaan, satu jenis bacaan digabungkan dari dua contoh dari Nabi SAW. Dikombinasikan. Seperti contohnya umpamanya ada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ada lagi at-tahiyyatul lillah was shalawatu wat thayyibat. Beda lafaz awal, tapi nanti assalamualaikanya juga kesananya berbeda. Kombinasinya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu kita kombinasikan yang ini digabung dengan yang itu sehingga melahirkan lafaz baru. Maka itu tidak boleh, ya. Kalau itu terjadi, apa sholatnya sah? Sholatnya sah. Karena rukun dari sholat dalam tahiyat tertunaikan, yaitu membaca apa? Sholawat, membaca sholawat, tertunaikan. Adapun tadi dicampur adukan, dikombinasikan dua contoh lalu menjadi lafaz yang baru, itu keliru. Dosa dalam hal itunya tetapi tidak menggugurkan kesahan dari sholatnya. Sholatnya tetap sah. Apakah kalau ke kajian harus membawa kitab yang akan dibahas? Bagusnya begitu. Jadi fokus. Saya menjelaskan, antum lihat kitabnya. Belajar membacanya, kan saya suka baca ya, teks aslinya. Belajar juga menerjemahkannya. Kadang mungkin saya salah baca, mungkin koreksi. Afan Ustaz salah baca tadi, berarti nahunya kurang tuh. Saya belajar lagi ya, nanti. Bagaimana hukum menembak SIM menurut syariat? Kalau itu SIM kita, ya terserah mau dibakar, mau ditembak, mau disobek. Simpan di dinding, tembak, dor, gitu. Maksudnya mungkin membuat SIM dengan cara menyuap gitu ya? Iya, atau kecalo. Pertama nih, kalau kita mampu untuk membuat sesuai prosedur, buatlah. Harus berpayah-payah sedikit dalam hal itu. Tapi kalau nggak mampu, setiap tes, terutama tes praktek, nggak lulus. Kalau tes tulis mah gampang. Begitu masuk di ruang ujian juga, jawabannya ada tuh di gambar-gambarnya. Pasti insya Allah lulus. Kalau ternyata, kok saya nggak lulus gitu. Ya mungkin Anda salah. Itu kan jawabannya ada di sana Pak. Berarti itu salah, ngaco. Ternyata ya belum diperiksa. Tapi sudah tidak luluskan, ada yang begitu. Tapi kalau praktek harus bikin angka 8 ya. Tanpa jatuh, tanpa menyentuh tanah. Kaki kita kalau motornya pasti nyentuh tanah. Jadi kata orang Sunda mah ulah gudir, ulah lasut. Nggak boleh menyentuh tiang yang dipasang, nggak boleh menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah lasut. Kalau menyentuh tiang itu gudir. Dua-duanya gagal. Dikasih kesempatan berapa? 3 kali. Itu jarang yang lulus. Terus terang saya pernah nggak lulus. Udah 3 kali. Kalau nggak lulus nanti latihan lagi di rumah. Kemudian 2 minggu yang akan datang lagi. Terus ya. Saya latihan di rumah. Jaraknya 1 meter.
Jaraknya teh samotorun. Gak pernah lulus itu. Gak pernah. Sampai sekarang gak lulus. Tapi punya SIM. Saya gak bisa jawab. Bismillah. Ada orang yang baru hijrah. Langsung berlagak seorang ustadz. Dan jamaahnya memanggil ustadz pula. Saya ingin ketawa. Tapi saya tahan takut dosa. Ketawa gak dosa. Dalam dakwah dia berkata, kita manhaj salaf merasa paling benar sendiri. Dan salafi masuk neraka paling awal. Itu vonis itu. Itu vonis itu. Tolong bantahannya Ustaz. Nggak perlu dibantah, nggak akan nyambung. Kalau dia baru hijrah sudah ustadz gitu ya. Mestinya dia belajar dulu. Hijrahnya itu kemana? Mungkin yang kemarin kita bahas jalan hijahmu seliru, salah. Harusnya ke sana ya malah ke sini. Keliru ya. Terus kita dianggap merasa paling benar sendiri. Hanya karena kita sering membahas amalan-amalan yang salah yang banyak dilakukan oleh orang. Ya, coba kalau kita merasa benar, mereka merasa salah nggak di atas pemahaman mereka atau merasa benar? Ya pasti merasa benar. Kalau merasa salah ngapain dijalani terusnya? Semua orang di dalam hatinya pasti merasa pemahamannya apa? Benar. Kalau umpamanya, antum merasa benar sendiri. Kita tanya, antum merasa benar, merasa salah? Ya benar dong. Tuh gening. Atau saya mah merasa salah. Nah, atau kalau salah tuh kenapa dijalani terus? Jadi ucapan jangan merasa paling benar sendiri itu adalah ucapan yang tidak ilmiah yang menunjukkan kelemahan kemampuan ilmiah dia. Nggak bisa bantah secara ilmiah, nggak bisa mengemukakan dalil. Jurus terakhir jangan merasa benar sendiri. Kan gitunya. Antum merasa paling benar, kalau antum merasa benar merasa salah. Salah. Tobat atuh. Ya merasa benar, tak gening sama. Ya. Kalau kita merasa tidak benar, ya pasti nggak mungkin kita beramal dengan apa yang kita anggap salah ini. Kalau kita merasa salah, nggak akan kita amalkan, nggak akan kita jelaskan. Karena umpamanya orang yang merasa salah, terus-menerus dalam kesalahannya, itu orang-orang yang sudah nekat di atas kesalahan. Jadi kalau ada orang yang menuduh merasa benar sendiri, merasa kelompok yang merasa paling benar sendiri dibanding yang lain-lainnya, itu ucapan keputusasaan karena tidak bisa membantah secara ilmiah. Jurus pamungkasnya itu tuh. Gitunya. Jadi nanti kalau antum jangan merasa benar sendiri, terbalik antum merasa benar merasa salah. Pasti bingung dia, pasti bingung. Kalau merasa salah, coba tobat tuh. Jangan begitu terus. Kalau merasa benar, sama berarti kan. Jadi tidak ilmiah ucapan itu, nggak perlu dibantah ya. Iya. Islam adalah agama perang. Tidak ada ayat atau hadis atau para ulama yang menjelaskan demikian. Islam itu agama yang samahah, toleran. Agama yang hanif, yang lurus, ya, yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang cinta damai, iya, makna Islam itu sendiri damai. Dan Islam itu sendiri mengajarkan kedamaian, mengajarkan ukhuwah. Semua perkara yang bisa menyinggung orang diharamkan. Walaupun yang tersinggung itu orang kafir diharamkan. Kafir zimmi, kafir ahdi, nggak boleh diganggu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man adza zimmiyan
faqad adzani. Siapa orang yang mengganggu, menyakiti kafir dhimmi, dia sudah mengganggu, sudah menyakiti aku. Jadi semua hal yang bisa memicu peperangan, memicu pertengkaran diharamkan oleh Islam. Nah, baru dibolehkan perang itu kalau diganggu. Kalau diserang duluan, kalau diintimidasi, itu pun kalau memungkinkan baru perang. Karena tidak ada alternatif lain untuk membela diri baru. Apakah konsep yang seperti disebut agama yang agama perang? Enggak. Di mana terjadi perangan kaum muslim dengan kafir, pasti si kafir yang memulai. Ya, pasti si kafir yang memulai. Lihat umpamanya perang-perang dalam Islam dalam sejarah. Perang Uhud, siapa yang memulai? Mereka kaum kafir yang mau menyerang. Dipapag di Uhud, dipapag dari naonnya, dijemput di Uhud, perang. Ya, perang Ahzab atau perang Khandaq, kaum muslimin yang dikepung di Madinah oleh multinasional, multi bangsa di sana, ya. Lihat umpamanya perang Mu'tah. Kenapa? Itu karena utusan Nabi SAW dibunuh. Dan itu adalah mengganggu, melanggar kesepakatan dunia. Utusan itu tidak boleh dibunuh, ini malah dibunuh. Terjadilah perang, ya. Islam tidak pernah memulai perang. Gening itu Nabi Muhammad SAW menyerang ke Mekah. Iya, dan mereka melanggar perjanjian yang sudah dibuat, perjanjian Hudaibiyah yang secara sepintas merugikan kaum muslimin, menguntungkan kaum kafir, masih dilanggar juga. Bukan sekali dua kali. Iya mah bisa diantep, ya, diserang. Jadi peperangan itu terjadi, dilakukan oleh kaum muslimin kalau saat-saat terdesak. Saat-saat yang memang tidak ada jalan lain kecuali perang. Tapi jauh sebelum itu Islam mengharamkan mengganggu orang lain termasuk orang kafir. Tidak boleh, ya. Oleh karena itulah maka tidak benar kalau disebut Islam adalah agama perang. Terakhir saya pilih yang kecil. Ini renyek. Pak Ustadz, saya sering mendengar nasikh mansuh pada Al-Quran. Mohon dijelaskan apa itu. Nasikh artinya penghapus. Bukan penghapus tulisan, yang menghapus. Mansuh yang dihapus. Di dalam Al-Quran ada nasikh mansuh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha biha na'ti bi khairi minha aw mithlaha. Ayat mana saja yang kami hapus, ya, atau kami hilangkan, akan kami ganti dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Nah, ada yang dimansuh lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya apa? Contohnya tentang hukum rajam. Dulu ada wasyaikhatu wasyaikhu farjimuhuma. Syekh atau syaikhah yang berzina. Idza zana, ya, apabila kedua-duanya berzina maka rajam. Syekh maknanya adalah orang yang sudah pernah menikah, baik masih menikah atau pernah menikah, baik masih punya suami atau istri atau duda dengan janda. Kalau upah berzina maka rajam mereka. Dulu lafadznya ada, tapi kemudian lafadznya dihapus, dimansuh, ya. Tapi hukumnya tetap. Ada lagi sebaliknya, ada yang dimansuh hukumnya tapi lafadznya masih ada. Jadi nasikh dan mansuh ada di dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh ayat Al-Quran sendiri. Ma nansakh min ayatin dan seterusnya, itu adalah ayat tentang adanya nasikh dan mansuh. Nasikh artinya yang menghapus,
yang mengganti, mansuh artinya yang dihapus atau yang diganti ya. Ya, cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.